Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi adik-adik mahasiswa pendidikan profesi fisioterapi Fakultas Keperawatan UNHAS, kita pada kesempatan ini akan membahas bagaimana penata laksanaan fisioterapi pada kasus LBP atau back pain. Jadi seperti yang kita tahu, LBP atau lumbago ini merupakan satu diagnosa secara umum mengenai masalah-masalah yang bisa terjadi pada pinggang bawah manusia. Jadi LBP itu bisa disebabkan dari struktur otot, sendi, tulang, ligamen, fasia, sistem persarapan dan lain-lainnya. Bahkan dari gangguan-gangguan organ visceral pun bisa bermanifestasi menjadi low back pain. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana penata laksanaan pada lumbago, di mana penyebab umumnya itu bisa dari sistem muskuloskeletal, dari sendi, fasia, ligamen, dan lain-lain. Untuk LBP karena persarapan atau LBP karena gangguan-gangguan organ visceral kita akan bahas di mata kuliah yang lainnya. Pasien dengan lumbago kita harus belajar bagaimana menspesifikkan penyebab dari lumbago itu dari jaringan mana. Jadi untuk yang pertama, ketika pasien datang mengeluhkan nyeri pada pinggang, mungkin beberapa hari dan bla bla bla. Yang pertama quick test yang bisa kita berikan yang paling umum yaitu Pak coba lakukan pertama Pak menghadap ke sana, kemudian coba lakukan gerakan kuku. Kemudian kita tanya apakah ada nyeri pada pinggang pasien atau tidak, kembali. Kita bisa tanyakan pada saat quick test, apakah pada saat gerakan rukuk itu ada nyeri, nyerinya di mana, apakah tetap di belakang atau mungkin dia menjalar. Kemudian pada saat juga dia dari gerakan rukuk kembali tegak, apakah ada nyeri, karena itu bisa memberitahu kita kira-kira lokasinya kalau terjadi nyeri ada di mana. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita bisa lakukan TFGD. Yang pertama aktif, boleh berdiri boleh duduk, tapi ya kita lakukan pertama yang berdiri. Coba Pak tangannya di dada, kemudian tunduk ke bawah, naik ke atas, coba menengadah. Oke, kembali. Nah sekarang putar badannya ke kanan, kembali ke tengah, putar ke kiri, kembali ke tengah. Nah sekarang nanti Bapak miring ya ke kanan. Oke, kembali miring ke kiri. Oke, kembali. Bapak silakan duduk. Tetap tangannya di dada. Kemudian kita bisa menggerakkan sambil kita tetap tanyakan ada nyeri atau tidak. Kemudian untuk rotasi akan kami lakukan. Ini masih oke. Selalu kita tanyakan ada nyeri atau tidak, menjala atau lokal, kemudian ada rasa tidak nyaman atau bagaimana. Dan kemudian kalau ada nyeri menjala kita tanyakan sensasinya. Kalau mungkin lokal kita juga tanyakan gimana. Jadi untuk kondisi lumbago ini kita fokus ke gangguan atau sumber yang berasal dari sistem muskuloskeletal. Untuk neurologi kita akan bahas di blok neurologi nanti. Nah selanjutnya setelah PFGD mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan pas. Untuk nyerinya kita tanyakan berapa nyeri untuk nyeri gerak, nyeri diam dan nyeri tekan pada pasien.
Jadi untuk SLR kita bisa lakukan SLR Neri Braga secara bersamaan. Ini yang pertama kita angkat. Kemudian ketika misalnya ada nyeri, kita turunkan dikit, kita turunkan angkat. Kemudian kita minta Pak coba angkat leher kepalanya ke atas. Nah positif, ya kembali ke bawah. Kalau ada positif nyeri menyala, berarti ini fix. Ada mungkin gangguan di diskusnya atau mungkin hip, tergantung di mana derajat pasien mengalami positif atau mengalami nyeri menyala. Tapi itu untuk kasus. Selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan Patrick test dan anti Patrick test untuk menilai komponen sacroiliac joint anterior dan posterior. Jadi yang pertama untuk Patrick test kita akan menilai komponen sacroiliac joint anteriornya. Caranya adalah kita posisikan kaki pasien seperti ini, kemudian kita tekan. Jika pasien merasakan nyeri di pinggang, berarti positif ada gangguan di komponen anterior SIJ-nya. Kemudian untuk anti Patrick kita bisa lakukan gerakan seperti ini. Kita berikan penekanan di akhir untuk memeriksa apakah ada gangguan pada SIJ posterior. Jadi itu untuk Patrick dan anti Patrick test. Nama lainnya biasa Faber dan anti Faber. Kemudian kalau kita tidak memungkinkan untuk melakukan anti Patrick dan Patrick, kita bisa lakukan gapping anterior. Ya. Saya bisa lakukan satu persatu atau dua-dua. Jadi satu persatu atau dua. Jadi sama kalau positif berarti ada gangguan di SIJ anterior. Kemudian untuk posterior nanti pada side line. Tapi kita selesaikan dulu dalam posisi tertentu. Kemudian untuk tes selanjutnya kita bisa lakukan tes bleeding. Kemudian minta tolong angkat pantatnya Pak ke atas. Kita tanyakan apakah ada nyeri di pinggang pasien, kembali ke bawah. Dan pada saat angkat ataupun pada saat dari posisi diangkat ke turun, kalau ada nyeri, itu bisa memberi informasi kepada kita kira-kira di mana penyebabnya, apakah karena ototnya atau mungkin karena facet joint. Jadi setelah pada bridging juga kita juga bisa menilai kualitas atau kekuatan otot dari pelvic floor muscle secara umum. Apakah karena kelemahan dari pelvic floor muscle juga ini bisa menyebabkan LBP. Selanjutnya kita bisa periksa erector spine-nya. Yang pertama kita lakukan gerakan seperti ini, kemudian kita angkat pantatnya, kita ulur. Kalau ada nyeri berarti positif, kemungkinan ada pemendekan dari otot erector spine secara umum. Kemudian untuk quadratus lumborum, ini hanya untuk pemeriksaan ya, muscle Langerhans. Apakah ada pemendekan dari otot quadratus lumborum. Jadi positif kalau ada nyeri atau pada saat kita gerakan ada resisten, ada tekanan dari otot pasien. Nah, untuk gapping posterior kita bisa ambil dari sisi side lying. Caranya kita gerakkan pelvic pasien ke depan. Kalau ada nyeri di pinggang, terutama di bagian SIJ, berarti positif ada gangguan pada SIJ posterior. Itu untuk gapping. Nah, selanjutnya kita bisa palpasi di bagian low back-nya. Palpasi untuk apakah ada tenderness pada erector spine di bagian lumbar. Kemudian kita bisa palpasi di piriformisme atau di gluteus untuk kira-kira menemukan penyebab utama dari low back pain syndrome pasien.
Jadi mungkin seperti itu pemeriksaan yang kita bisa lakukan. Masih banyak lagi pemeriksaan yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk memeriksa LBP, tapi kita akan bahas di sesi selanjutnya. Untuk penanganan pasien dengan kondisi lumbago, terutama dikarenakan atau kausa dari sistem muskuloskeletal, yang pertama kita bisa lakukan preliminary exercise atau preliminary intervention. Kita bisa berikan modalitas thermal untuk awalnya menggunakan IR, ABSWD, MWD, tergantung yang mana yang tersedia. Kita berikan secara lokal saja di area pinggang bawah. Kemudian untuk mungkin menurunkan nyeri, kita boleh berikan TENS atau interferensi dengan koplanar atau kontraplanar tergantung dari indikasinya. Kemudian untuk penanganan selanjutnya kita juga bisa berikan massage gun untuk relaksasi dari otot erector spine dan area-area di sekitar pinggang bawah. Jadi kita gunakan mata untuk relaksasi untuk general yang bulat. Kita jangan aplikasikan di vertebranya, tapi kita aplikasikan di otot-otot pada area pinggang bawahnya. Jika kita pada pemeriksaan juga menemukan gangguan pada piriformis atau gluteus, kita bisa sekalian turun ke bawah untuk mengaplikasikan alat ini, membantu merelaksasi otot-otot yang kemungkinan mengalami spasma pada pasien dengan lumbago. Oke, jadi bisa diberikan 3-5 menit saja. Selanjutnya kita bisa berikan elongation untuk stretch otot-otot erector spine. Caranya kita fiksasi di sekitar toraks, kemudian kita stretch erector spine. Ini tidak spesifik mengulur erector spine, tapi bisa membantu mengulur jaringan-jaringan di sekitarnya, mungkin fascia atau ya otot-otot yang tidak spesifik atau lebih kecil dari atau umum kecil dari erector spine. Kita bisa berikan latihan McKenzie. Jadi posisikan tangan pasien ke depan ini, kemudian kita minta pasien pancabangka badannya ke belakang. Oke, kembali. Nanti angkat badannya ke belakang. Kembali. Jadi ini untuk mengaktifkan erector spine-nya. Jadi kita bisa berikan 8-10 kali pengulangan dengan 3-4 kali repetisi. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa berikan latihan buknyet dalam posisi miring. Pastikan pada saat posisi buknyet alignment pasien itu lurus. Jadi kita posisikan pasiennya lurus ya. Silakan. Kepalanya belakang dikit. Nah, mantap. Nah, aba-abanya sama, perutnya dikecilin, dikontraksikan, kemudian dorong kepalanya ke belakang. Dan kita pastikan alignment tetap terjaga seperti ini terus. Ya. Oke. Ya. Sebentar, kalau saya suruh dorong kepalanya ke belakang, Bapak kecilin perutnya juga ya. Oke, kecilin perut dan dorong kepala. Oke, kemas lagi. Oke, kemas lagi. Ya. Oke, jadi kita bisa berikan latihan bukit ini dengan 8-10 kali pengulangan dengan 4-6 kali repetisi. Nah, selanjutnya pada saat posisi miring juga kita bisa berikan elongasi di sisi lateral dari pasien. Caranya lemas saja, ya, relax saja. Oke, sip.
pastikan alignmentnya lurus. Kalau mau lakukan secara oblik atau diagonal juga boleh, tergantung indikasinya. Ya, selanjutnya dalam posisi terlentang kita bisa berikan latihan berupa bridging. Yang pertama, bridging biasa untuk penguatan pelvic floor muscle. Aba-abanya kita minta Pak coba angkat pantatnya, tahan. Ini untuk bridging dengan pelvic floor muscle kembali. Kemudian kalau kita mau modifikasi tambah sedikit dengan penguatan pada abduktoran dari hip, kita bisa minta Pak coba angkat pantatnya, tahan, buka lututnya, oke kembali, lagi angkat pantat, tahan, buka lututnya, kembali perlahan. Sip. Atau kita bisa pisahkan satu-satu, mungkin dengan bridging sambil mengaktifkan abduktoran atau hanya bridging dengan memperkuat pelvic floor muscle, tergantung indikasi. Kemudian jika kita pada saat pemeriksaan kita mendapatkan mungkin ada gangguan pada muskulus piriformis entah pemendekan atau apapun itu, kita bisa lakukan gerakan stretch misalnya pada piriformis dextra. Caranya kita stretch ke arah diagonal kiri sinistra, tapi jangan lupa tambah dengan gerakan internal rotasi atau endorotasi dari hip, kemudian kita stretch. Karena kalau tidak ditambah dengan endorotasi, biasanya kemungkinan gerakannya akan terbatas dari perut pasien, sehingga untuk lebih mengulur secara maksimal kita harus tambah sedikit endorotasi. Tapi perhatikan, hati-hati jangan sampai menyebabkan dislokasi pada kabut femurnya ya. Jadi tahanan stretching kita bisa lakukan 10 sampai 15 detik. Lakukan gerakan ini 8 sampai 10 kali dengan 3 sampai 4 kali repetisi. Selanjutnya pada kondisi lumbago kita temukan mungkin ada gangguan atau mungkin pemendekan dari otot erector spine secara umum, kita bisa lakukan gerakan untuk mengulur atau stretching pada erector spine dengan metode hop relax. Caranya kita tekuk fleksi full, fleksi hip full, juga fleksi knee full. Kemudian kita letakkan satu tangan kita di pinggang pasien. Kemudian nanti aba-abanya kita menyuruh pasien mendorong kakinya ke arah kita dan menekan pantatnya ke bed. Oke. Dan kita tahan dan kita setelah tahan kita ulur karena kita menggunakan teknik hop relax. Jadi aba-abanya seperti ini. Pak, coba nanti kakinya dorong ke arah saya dan pantatnya tekan ke tempat tidur ya. Ya, dorong semua bagus. Tekan kuat pantatnya ke bed. Oke, tahan kira-kira 5-6 detik. Lemes. Baru kita stretch. Ini untuk erector spine. Tapi gerakan ini juga bagus untuk memobilisasi lumbarnya. Jadi gerakannya seperti ini. Jadi untuk erector spine kita lifting sedikit dia, kita mengangkat dia sedikit. Tapi untuk mobilisasi terutama di pelvic dan juga kalau kita memobilisasi mungkin sedikit dari lumbarnya segmen per segmen, kita bisa lakukan gerakan seperti ini. Ya, dan ini juga bagus untuk sedikit mobilisasi dari facet jointnya. Kita bisa tambahkan gerakan lateral fleksi atau mungkin sedikit rotasi tergantung di facet joint di mana yang kita mau mobilisasi. Jadi posisi ini bisa digunakan untuk beberapa penanganan. Jadi itu untuk penguluran dari erector spine. Kalau kita juga pada saat pemeriksaan mendapatkan pemendekan dari quadrat subur, sama pada metodenya sama, stretchingnya pada saat
pemeriksaan tadi, tapi karena kita gunakan Flex, jadi kita minta tolong Pak, nanti kakinya dorong ke arah kanannya. Yuk, Mas, kemudian kita stretch. Jadi stretching yang tadi dosisnya sama dengan stretching yang lainnya. Kemudian satu lagi latihan tambahan, kalau kita pada saat pemeriksaan kita melihat mungkin ada hypomobile dari pelvic tilting anterior posterior, kita bisa berikan latihan yang dinamai cat and camel, posisi kayak seperti unta dan kucing. Alignmentnya seperti ini, kneelingnya sempurna ya. Fleksi hip kira-kira 90 derajat. Kemudian fleksi ini juga 90 derajat. Kemudian tangan menghadap ke depan. Oke, alignment lurus seperti ini. Nah, untuk cat and camel, caranya kita bisa instruksikan, coba Pak. Nanti angkat kepalanya, terus pinggangnya dibengkokkan ke bawah. Nah, pada saat posisi camel seperti ini, kita lihat alignment-nya itu menekuk dengan kurva konkavnya menghadap ke cranial, kemudian kurva konteks menghadap ke caudal. Kemudian untuk ini posisi camel ya, kemudian untuk cat-nya kita balas. Jadi ini kurva konveksnya menghadap ke cranial, kemudian kurva konveksnya menghadap ke caudal. Jadi intinya oke, kembali ke tengah. Intinya adalah di sini kita ingin memobilisasi pelvic tilting anterior posterior yang diutamakan dilatih pada posisi ini. Kemudian juga memobilisasi lumbar dengan gerakan fleksi dan ekstensi. Jadi gerakan ini multifungsi dan bukan cuma lumbar, bahkan seluruh vertebra sampai ke cervical dan sampai ke skull di atas. Jadi gerakan ini sangat-sangat bagus, disarankan kalau kita menemukan mungkin ada gerakan hypomobile, karena jika terjadi hypomobile pada pelvic, secara tidak langsung akan mempengaruhi gerakan vertebra atau alignment vertebra secara umum. Ya, jadi adik-adik mahasiswa, mungkin seperti itu penanganan yang bisa kita berikan untuk pasien dengan kondisi lumbago. Jadi untuk mungkin pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut kita akan bahas di sesi berikutnya, sesi diskusi ataupun di tugas nanti. Jadi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.